Oke, sebentar ini belum tak share screen juga. Oke, share screen. Oke, udah kelihatan ya share screennya. Nah, kan kemarin kan yang untuk poin 6E sama 6F kan belum nemu tuh cara pakai definisi. Tapi ini bisa ketemu akhirnya juga. Ya, jadi gini, salah satu cara untuk membuktikan kedua himpunan itu sama, ya ini himpunan apa? A irisan B gabungan C dengan A irisan B gabungan A irisan C gitu. Itu adalah membuktikan kalau keduanya itu saling subset. Jadi kita memberikan dua bukti. Yang pertama kita buktikan kalau yang di kiri ini subset dari yang di kanan. Terus bukti kedua adalah apa? Yang di kanan tuh subset dari yang di kiri. Itu cara membuktikannya. Kita buktikan kalau kedua himpunan saling subset. Oke. Sekarang pertama kita buktikan A irisan B gabungan C itu subset dari A irisan B gabungan A irisan C. Nah, sekarang kita pakai definisi. Nah, jadi emang dia tanpa kuantor ya. Ternyata definisinya tanpa kuantor. Jadi kalau di definisi untuk X anggota A irisan B gabungan C itu sama dengan X anggota A dan X anggota B gabungan C. Terus di sini kita ada yang join lagi. Terus di sini kan ada apa? X anggota A. Nah, ingat kalau gabungan berarti dia kan atau ya kan X anggota B atau X anggota C. Terus pakai distributif menjadi X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Selanjutnya adalah, nah ini kan dia ada dan ya, berarti dia itu irisan di X anggota A irisan B atau X anggota A irisan C. Lalu kita ubah karena dia atau berarti kan dia sama saja dengan gabungan ya. Di X anggota A irisan B atau A irisan C. Nah, kita sebenarnya belum membuktikan kalau keduanya itu sama. Kita baru buktiin kalau A irisan B gabungan C itu anggota dari ya, subset dari A, A irisan B gabungan A irisan C. Karena kita baru buktikan kalau anggotanya A irisan B gabungan C itu adalah anggota dari A irisan B gabungan A irisan C. Jadi kalau kita implikasikan ini baru membuktikan kalau ini ternyata baru subset. Sehingga bukti ini belum cukup ya kan, kita harus memberikan bukti yang satunya lagi. Sekarang gantian, kita buktikan kalau A irisan B gabungan A irisan C itu subset dari A irisan B gabungan C. Oke, kita pakai definisi di X anggota A irisan B. Nah, gabungan berarti dia bisa dengan atau ya, atau X anggota A irisan C. Terus X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Jadi dia distributif. Ya, distributif. Terus kita menggunakan reverse distributif ya. Di semacam kayak difaktorkan sebenarnya, mirip-mirip kayak pemfaktoran gitu. X anggota A dan X anggota B atau X anggota C, X anggota A dan X anggota, nah ini atau berarti dia sama dengan gabungan, sehingga hasilnya adalah X anggota A irisan B gabungan C. Nah dari sini kita udah buktiin kalau A irisan B gabungan A irisan C itu subset dari A irisan B gabungan C, dimana itu X anggota A gabungan B, A irisan B gabungan A irisan C itu juga anggota dari X anggota A dan B anggota C. Sehingga kita bisa buktikan kalau ternyata yang kanan ini juga subset dari kiri. Nah dari dua bukti ini kita gabungkan, hasilnya adalah kalau keduanya itu sama. Ya begitu, jadi bukti ini kita buktikan kalau memang keduanya saling subset. Di bukti pertama adalah kiri itu subsetnya kanan, bukti kedua itu kanan subsetnya kiri.
Ya sampai di sini paham atau ditanyakan untuk 6E? Paham, Mas. Oke, paham ya. Dia kalau kemarin sih belum belum nemu bukti pakai definisi, saya berhasil membuktikannya. Ya jadi ternyata ini memang dia nggak pakai kuantor, terus buktiin sama tuh kita jadi buktiin kalau keduanya tuh saling subset, jadi dua arah. Lama dari kiri itu subsetnya kanan, terus kanan sebelah kiri. Yang 6F ini sebenarnya kasusnya juga mirip-mirip ya kan. Yang untuk 6F ya tinggal kita lihatlah cara yang 6E gimana, terus kita terapkan cara yang sama untuk 6F sehingga kita bisa membuktikan. Oke, ini 6F nggak apa ya, di skip, kita langsung bahas yang PR-nya itu. Nah ini dia nih. Bentar. Nah jadi kelihatan panjang banget nih ya. Kan kita PR kemarin kita suruh buktiin jika A sama dengan B, maka A irisan C sama dengan B irisan C. Nah untuk ini sih kita buktinya pakai cara kontradiksi. Kita mengandaikan, andaikan A irisan C itu tidak sama dengan B irisan C. Kita andaikan. Nah berarti dia kan negasi dari A irisan C sama dengan B irisan C, dinegasikan. Ingat ya, dua himpunan yang sama itu berarti kan keduanya saling subset. Jadi A irisan C itu berarti subset dari B irisan C, dan B irisan C itu subset dari A irisan C. Ya, kita negasikan karena kita sedang melakukan pengandaian ya, cara kontradiksi. Terus kita juga SCTV ya, satu untuk semua, atau hukum De Morgan. Berarti ini kita negasikan dan jadi atau ini juga kita negasikan. Sekarang baru kita pakai definisi. Definisi subset kita, di sini kita bisa pakai kuantor ya. Untuk semua X, jika X anggota A irisan C, maka X anggota B irisan C. Ya tadi masih ada negasinya, jangan sampai kelupaan, masih ada negasinya nih. Atau nah ini untuk semua X, jika X anggota B irisan C, maka X anggota A irisan C. Jadi dia masih ada negasinya, terus kita negasikan semua menjadi ada. Terus tadi jika maka menjadi dan, yang mana nanti yang kedua itu kita negasikan, yang pertama tetap. Jadi memang untuk menyingkat juga biar yang nggak terlalu kepanjangan, kan kita boleh aja Jim, kan. Mas, Jim. Iya ada Pak. Ini soal nomor berapa ya? Oh ini yang PR kemarin langsung buktiin itu, jika A sama dengan B maka A irisan B Oh, sama dengan B iya, irisan iya, C. iya. Maaf, Mas. Oke, lanjut. Oke, ini nggak apa ya, di skip ya. Jadi kita sebenarnya kan kalau kita mau menegasikan, implikasikan pertama ya kita ubah dulu dia jadi atau, berarti kan negasi dari ini atau ini. Terus kalau kita negasikan jadinya kan ya sama aja, dia kembali ke A irisan C, terus ini atau jadi dan, nah yang ini baru dinegasikan. Kita boleh aja kita skip yang karena juga kita lakukan hal yang sama. Nah terus kayak ini irisan, berarti kita bisa ubah jadi dan ya, irisan ubah jadi dan. Jadi X anggota A irisan C berarti kan X anggota A dan X anggota C. Dan nah karena ini dia bukan anggota, berarti kita bisa ubah jadi anggota dan ini dikomplemenkan. Yang kanan juga kita perlakukan hal yang sama. Terus dia menjadi, nah ini untuk komplemen berarti kita SCTV satu untuk semua, ini jadi B komplemen, ini bisa jadi gabungan, C jadi C komplemen. Oke, ini kanan sama juga ya, kita perlakukan hal yang sama. Oke, kalau sudah, karena dia ini udah ketemu apa dan kita sekarang ini kita iriskan. Nah ini dia bentuk masih kayak gini, masih gabungan. Jadi untuk ada X, dimana X anggota A irisan C irisan
B gabungan C atau B komplement atau C komplement. Ini juga sama, kita bikin kayak yang di kiri. Terus kita sebarkan di sini ya. Dia pakai distributif. A irisan C, irisan B komplement, gabungan C komplement, berarti kan A irisan C, irisan B komplement, gabungan A irisan C, irisan C komplement. Oke, ini juga kita lakukan hal yang sama. Nah, dia karena dia ada irisan dari himpunan yang saling komplement, berarti hasilnya kan himpunan kosong. Ini juga ya, dia himpunan kosong ya, C ketemu C komplement, diiriskan. Terus berarti dia ini A irisan C, irisan B komplement. Oke, kan dia hilang ya identitas ya. Ini juga sama. Terus kita bisa ubah bentuk nih, karena dia ada A irisan B komplement. Jadi kan kita ubah jadi apa? A kurangi B, jadi selisih ya. Ini juga gitu. B irisan A komplement jadi B kurang A irisan C. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pernyataan ini dia ada kontradiksi dengan A sama dengan B. Begitu juga ini juga kontradiksi. Karena apa? Lah itu tadi. Kalau misalkan A itu sama dengan B, berarti kan A kurang B jadi himpunan kosong ya kan? Karena suatu himpunan dikurangi dia sendiri pasti himpunan kosong hasilnya. Itu jadi apa? Sehingga dia nggak mungkin punya anggota kalau memang A yang sama dengan B. Himpunan kosong nggak punya anggota. Ini juga gitu, yang di sini juga kontradiksi. Himpunan kosong nggak punya anggota. Sehingga kita nggak akan mungkin punya anggota kalau suatu himpunan dikurangi dirinya sendiri. Kan kalau A sama dengan B kan berarti A kurang B ya sama aja dengan mengurangi himpunan dengan dirinya sendiri kan. Begitu juga B kurang A. Nah, dua-duanya kosong, jadi dia kontradiksi, sehingga karena pengandaian salah berarti kan terbukti bahwa pernyataan ini benar. Oke, sampai sini paham belum untuk yang ini? Yang bukti ini dulu. Gimana? Paham atau belum? Oke, mungkin pada paham. Kita sekarang lanjutkan ya. Sekarang kalau kita mau buktiin yang kebalikannya. Ya, pertanyaan kan dia benar ya, untuk A sama dengan B maka A irisan C sama dengan B irisan C. Tapi pernyataan ini tidak berlaku untuk kebalikannya. Jadi kalau kita misalkan jika A irisan C sama dengan B irisan C, maka A sama dengan B, itu pernyataan yang salah. Nah, untuk membuktikan suatu pernyataan itu salah kan kita pakai contoh. Nah, kita contohnya apa? Yaitu misalkan C itu himpunan kosong. Misalkan C himpunan kosong, berarti kan A irisan C ya pasti udah sama dengan B irisan C, yaitu himpunan kosong. Karena himpunan kosong diirisan dengan himpunan apapun, hasilnya pasti himpunan kosong. Dan ini nggak mengharuskan A sama dengan B. Mau A-nya sama dengan B, mau A-nya beda sama B, tetap kalau C yang himpunan kosong pasti berlaku A irisan C sama dengan B irisan C. Sehingga pernyataan ini tidak berlaku kebalikan. Dia hanya berlaku searah saja, tapi nggak berlaku untuk sebaliknya. Oke, sampai di sini paham? Sampai ditanyakan. Oke, sebenarnya sudah pada paham nih ya. Kita bisa stop record ya. Rekaman tak hentiin dulu karena udah pada paham. Oke, stop record.